Setahun berjalan, Yayasan Karya Bakti Esa Soro terus beroperasi dalam kegiatan sosial dan keagamaan sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan. Program penginjilan melalui media terus dilakukan dengan memproduksi konten-konten rohani berupa acara Esa Soro Menjawab atau program tanya jawab seputar iman Kristen dan mendukung pembuatan film Suatu Hari Nanti bekerja sama dengan Pijar TV Jakarta dan tim. Aksi-aksi sosial juga terus berlangsung berupa pemberian bantuan logistik, dana pendidikan, biaya kesehatan, dan dana pembangunan. Yayasan KBS juga mulai merintis sebuah program percepatan keaksaraan pada anak melalui program mobil pintar sebagai upaya membangun kemampuan membaca anak usia dini dan sekolah dasar yang diimbangi dengan pengajaran nilai-nilai Kristiani pada anak. Kami berkomitmen untuk terus memberikan layanan terbaik dan bertanggung jawab sebagai bentuk syukur kami kepada Tuhan dan pertanggungjawaban kami atas kepercayaan dari semua simpatisan dan donatur setia yang mendukung pelayanan ini melalui doa dan dana. Jika saudara ingin mendukung pelayanan kami, saudara dapat berdonasi melalui rekening yang tersedia atau menghubungi kami melalui nomor berikut ini. Doakanlah kami dan mari melayani Tuhan bersama. Tuhan Yesus memberkati. Mengapa Nabi Yeskiel disebut Tuhan sebagai anak manusia? Seperti dalam Yeskiel 2 ayat 1. Yeskiel 2 ayat 1 firman-Nya kepadaku, "Hai anak manusia, bangunlah dan berdiri, karena aku hendak berbicara dengan engkau." Dan sebutan anak manusia ini muncul berulang-ulang dalam kitab Yeskiel. Mohon penjelasannya Pak Pendeta. Memang betul bahwa Nabi Yeskiel itu disapa atau dipanggil disebut oleh Tuhan itu dengan sebutan anak manusia. Sebutan anak manusia itu untuk Nabi Yeskiel di dalam kitab Yeskiel sendiri itu kira-kira sebanyak 90 kali. Dan itu kita tahu bahwa apabila sebuah kata, sebuah kalimat, sebuah frase, sebuah sebutan itu diucapkan berulang-ulang dalam satu bagian kitab suci, itu tanda bahwa bagian itu sangat-sangat penting, sangat-sangat ditekankan. Nah, bayangkan bahwa 90 kali disebut tentang anak manusia. Nah, apa artinya atau mengapa sampai Nabi Yeskiel itu dipanggil dengan sebutan ini? Ada banyak penafsir mengatakan bahwa sebutan anak manusia itu kepada Yeskiel itu untuk menegaskan kepada Yeskiel bahwa dia itu sesungguhnya adalah manusia biasa. Nah, seperti anak ayam itu kan ayam. Anak ular itu kan ular. Anak manusia itu kan manusia. Jadi dia disebut sebagai anak manusia untuk menyatakan bahwa dia sesungguhnya adalah manusia. Karena dia manusia, maka dia terbatas. Karena dia terbatas, maka dia perlu bergantung kepada Tuhan. Nah, itu banyak penafsir saya baca seperti itu. Tapi kalau hanya alasannya hanya itu, ya, saya setuju bahwa anak manusia itu menyatakan bahwa Yeskiel itu adalah manusia sungguh-sungguh. Tapi bahwa akibat dari sebutan itu atau tujuan dari sebutan itu supaya dia menyadari kemanusiaannya dan bergantung sepenuhnya pada Tuhan, menurut saya tidak tepat. Kenapa? Karena kalau memang seorang nabi itu adalah manusia biasa, karena itu dia lemah dan dia perlu bergantung pada Tuhan, bukankah semua nabi juga harusnya begitu? Mau Yesaya, Yeremia, Daniel, dan Hosea, Yoel, Amos, Obadya, semua itu kan nabi. Manusia biasa dan harus bergantung kepada Tuhan. Tapi kenapa mereka tidak dipanggil dengan sebutan anak manusia? Paling-paling di dalam kitab Daniel saja. Tapi nabi-nabi yang lain tidak pernah disebut sebagai anak manusia. Padahal bukankah semua nabi itu perlu bergantung kepada Tuhan? Karena itu sebutan anak manusia kepada Nabi Yeskiel yang sampai 90 kali itu memang menyatakan dia manusia. Tapi menurut saya bukan dengan tujuan supaya dia menyadari kelemahannya dan bergantung kepada Tuhan. Tidak. Nah, ini berkaitan dengan apa yang dialami oleh Nabi Yeskiel. Kalau saudara membaca kitab Yeskiel, saudara akan melihat bahwa Yeskiel itu adalah salah satu nabi yang diberikan penglihatan-penglihatan yang luar biasa selain Daniel. Berkali-kali dikatakan bahwa rohnya diangkat oleh Tuhan.
Dan dia mendapatkan berbagai macam peristiwa supranatural. Pengalaman-pengalaman supranatural di dalam dunia roh, di mana dia ditunjukkan inilah, itulah, ini. Itu saudara bisa baca dalam kitab Yeskiel. Dan kecenderungan orang ketika dia mendapatkan pengalaman-pengalaman supranatural yang luar biasa semacam itu, kecenderungan seorang manusia biasanya adalah dia menjadi sombong. Ya. Dan merasa diri dipakai Tuhan secara luar biasa, lalu menjadi lupa siapa dirinya. Itulah sebabnya, karena kitab Yeskiel itu full dengan pengalaman supranatural bagi Yeskiel dari Tuhan. Maka Tuhan terus memanggil dia anak manusia. Hei anak manusia, supaya menyadarkan bahwa kamu itu manusia biasa. Biarpun kamu dipakai secara ajaib, biarpun kamu mengalami pengalaman-pengalaman supranatural yang luar biasa, tapi kamu jangan sombong. Kamu tetap adalah manusia, tetap adalah anak manusia. Jadi betul, sebutan anak manusia itu untuk menyadarkan Yeskiel bahwa dia adalah manusia. Tapi bukan dengan tujuan dia menyadari kelemahannya dan bergantung pada Tuhan. Tapi tujuannya adalah supaya dia tidak menjadi sombong. Nah, ini seperti yang dialami oleh Paulus. Karena Paulus sendiri itu dia pernah diangkat ke tingkat ketiga dari surga. Dan dia mendapatkan penglihatan-penglihatan yang begitu luar biasa. Dan akhirnya dia bilang bahwa supaya aku tidak meninggikan diri, maka Tuhan memberikan duri di dalam dagingnya. Ya, yaitu utusan iblis yang menggocoh dia. Karena berkaitan dengan pengalaman supranatural yang luar biasa itu. Nah, kira-kira mirip seperti yang dialami oleh Yeskiel. Nah, saya juga membaca komentar semacam ini itu di dalam tafsiran dari Jameson, Fausset and Brown. Saya bacakan tafsiran dari Jameson, Fausset and Brown. Mereka bilang begini. Anak manusia sering digunakan untuk Yeskiel. Hanya sekali untuk Daniel di Daniel 8 ayat 17. Dan tidak untuk nabi lainnya. Frase ini kemungkinan diambil dari penggunaan bahasa Kaldean selama tinggalnya Daniel dan Yeskiel di Babel. Namun roh yang memberi persetujuan pada perkataan nabi mengandung arti kerendahan dan kelemahan sang nabi sebagai manusia yang lebih rendah dari malaikat. Meskipun sekarang diizinkan melihat penglihatan malaikat dan Allah sendiri, agar jangan terlalu tinggi hatinya karena banyaknya pernyataan-pernyataan itu. Lalu dikasih rujukan ke 2 Korintus 12 ayat 7 pengalaman Paulus tadi. Jadi betul bahwa dia mendapatkan begitu banyak pengalaman rohani. Jangan sampai lama-lama Yeskiel bisa merasa dirinya malaikat. Untuk menyadarkan dia atau membuat dia tetap sadar siapa dirinya, maka dia disapa berulang-ulang anak manusia sebanyak 90 kali. Dan ini juga penting bagi kita. Kalau kita itu mendapatkan berkat yang luar biasa, kita mendapatkan karunia-karunia yang luar biasa, Tuhan pakai kita secara ajaib, seringkali banyak orang menjadi sombong dan lupa diri. Dan dia merasa dia seolah-olah bukan manusia lagi. Atau minimal dia merasa lebih hebat dari orang-orang yang lain sesama manusia, sesama hamba Tuhan. Kan kita tahu bahwa ada hamba Tuhan yang dipakai Tuhan biasa-biasa saja dengan karunia-karunia yang biasa yang di belakang layar. Tapi ada orang yang dipakai dengan karunia-karunia luar biasa. Ya. Nah, kadang-kadang yang dipakai dengan karunia yang luar biasa tuh menjadi lupa diri dan menjadi sombong. Dia merasa mungkin dia manusia setengah malaikat atau bagaimana. Ya. Karena itulah maka hei anak manusia supaya sadar bahwa sehebat apapun kita dipakai, yang hebat itu kan yang memakai kita, yaitu Tuhan. Bukan kita yang dipakai, kita ini hanya alat yang dipakai oleh Tuhan. Maka mengapa harus sombong, tinggi hati dengan semua anugerah yang kita terima dari Tuhan. Sebuah informasi bagi Anda yang tinggal di kota Surabaya dan sekitarnya. RCC Surabaya atau GKIN Revival Surabaya yang digembalakan oleh Pendeta Ezra Soru telah hadir di kota Surabaya. Kebaktian dilaksanakan setiap hari Minggu jam 10 waktu Indonesia bagian Barat di Beldom Hall lantai 6, Apartemen Bellevue Manyar, Jalan Manyar Sabrangan, Surabaya. Jangan lewatkan kesempatan ini, mari belajar firman Tuhan setiap minggu bersama Pendeta Ezra Alfred Soru. Untuk informasi, silakan hubungi Pendeta Muda Agustina Karpada di nomor WhatsApp 085806267903. Sampai jumpa dan Tuhan Yesus memberkati.